Nah, selanjutnya setelah kita tadi sudah ngecek rasio kelangsingan dari masing-masing batang-batang individualnya, telah sudah masuk persyaratan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan faktor koreksi. Ya, seperti ini, asumsi sama seperti batang tarik kemarin. Maka nilai faktor koreksi durasinya 1,6, lihat di tabel. Koreksi kadar airnya 0,8 untuk kuat tekan dan 0,9 untuk modulus elastisitas. Temperaturnya adalah 0,9 karena temperaturnya lebih dari 38 derajat. Kemudian faktor koreksi ukurannya adalah 1,0, lihat dari SNI. Coba lihat di batang tarik kemarin, kenapa kok 1,0. Kemudian koreksi tusukan adalah 1,0 karena tidak ada tusukan. Adanya adalah di bor ya, di bor masuk gitu ya. Sehingga nilai tegangan tekan izin yang terkoreksi sebelum adanya faktor stabilitas kolom itu adalah 18,78 MPa. Sama persis dengan batang tunggal tadi. Selanjutnya kita menghitung nilai E minimum yang terkoreksi. Nah, dari koreksi kadar air sebesar 0,9 ya, hati-hati 0,9 bukan 0,8 karena 0,8 untuk kuat tekan dan 0,9 untuk modulus elastisitas. Temperaturnya sama 0,9 dan faktor kekakuan teku itu 1,0 gitu ya. Ingat kenapa 1,0? Karena tidak memenuhi persyaratannya. Dimensinya harus 10 kali 5 kali 10 cm. Ini kan 8 kali 12 sudah lebih besar. Harus dipasang dengan kayu lapis. Ini pakai gording, nggak pakai kayu lapis. Kayu lapisnya harus 1 cm. Ini aja nggak ada kayu lapisnya gitu. Sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pembesaran kekakuan karena faktor teku. Nah, sehingga nilai modulus elastisitas minimumnya itu sebesar 7695 MPa. Ingat 9500 ini dapat dari tabel tabel SNI ini. Untuk E19 dia menggunakan 9500. Lalu ukuran kayu kuda-kuda kita adalah 2 dikali 812. Kenapa 2? Karena dia gabungan dari 2 kayu. Ukuran 8 cm tebalnya dan 12 cm lebarnya gitu. Close-nya otomatis sama karena close-nya dibuat dari batang diagonal ini yang ukurannya kita samakan 812. Nah, sehingga jarak baut ke close ujung adalah 12 dibagi 2 cm yaitu 6 cm. Nah, sampai di sini pelan-pelan. Nah, diperhatikan ya. Batang diagonal ini masuk ke dalam kolom berspasi menjadi close. Gitu. Yang ini dimensinya adalah 12 cm yang arah sini. Yang arah masuk dalam bilah gambar itu 88 cm. Sehingga kalau kita tulis di sini, ingat ya, ini 12 cm ya, ini 12 cm. Ini itu adalah tinggi ini. Nah, ini adalah 12 cm. Sedangkan yang lebarnya itu adalah 8 cm gitu. Nah, karena close baut itu pasti dibor di setengah dari tinggi close-nya ya. Pasti di tengah-tengah dari close-nya. Maka itulah saya tahu jarak baut close ujung saya adalah 12 cm ukuran si batang tengah, batang diagonal maaf, dibagi 2. Jadi kan jaraknya cuma 6 cm. Jarak baut close ujung ke ujung tepi dari batang tekan, karena batang tekan ini kan ngitungnya adalah dari satu batang rangka kuda-kuda ke batang rangka kuda-kuda yang lain, bukan keseluruhan ya. Walaupun secara fisik ini memang nggak diputus, tapi secara analisis kita putus per satu buhul gitu. Kembali ke sini. Sehingga saya tahu persis jarak baut saya itu adalah 12 cm dibagi 2, yaitu 6 cm. Sehingga nilai L1 per 20 cuma 4 cm. Artinya jarak baut close saya lebih dari L1 per 20. L1 itu ini. L1 ya berarti 80 cm kan, sama dengan panjang fisiknya ini kan. L1 kan berarti 80 cm dibagi 20 kan berarti 4 cm. Nah, karena jarak baut saya lebih dari 4 cm, maka ujung ini terkategori dengan penjepit kategori B. Artinya nilai KX saya adalah 3,0. Sedangkan pada arah sumbu lemah, L1 per D1, arah sumbu lemah kelangsingan saya adalah kelangsingan satu buah batangnya ya. L1 per D1 gitu, itu adalah 80 dibagi 8. Iyalah, kan 80 panjang fisiknya 80 gitu.
Dan oh iya, saya selalu lupa. 80-nya itu sudah dikalikan dengan faktor tekuk efektif yang K sama dengan 1,0 gitu. Jadi sebenarnya angka-angka di sini tuh panjang tekuk, bukan panjang fisik itu. Ini adalah 80 cm dibagi tebelnya papan 8 cm. Sehingga 80 bagi 8 adalah 10 rasionya. Nah, dari data ini kita bisa hitung berapakah tegangan tekuk elastik pada sumbu lemah dengan memasukkan faktor Kx gitu ya. Karena arah sumbu lemah itu kan diperkuat dengan Kx. Hasilnya adalah 158,13 MPa gitu. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa bertanya, kenapa Pak? Sejak awal sampai akhir tadi kita hanya menggunakan faktor kelangsingan batang individualnya saja, batang satu-satunya, bukan batang gabungan. Kenapa kalau nggak dihitung rasio kelangsingan dari batang gabungan gitu ya? Kenapa SN ini cuma ngitungnya dari L1 per D1, L2 per D2? Itu artinya dia per individuan satuannya saja, tidak gabungan. Kemungkinan karena kita menggunakan metode ASD, metode tegangan izin. Yang pada prinsipnya itu yang kita hitung adalah tegangannya gitu, bukan gaya gabungan, tapi tegangan per masing-masing. Per masing-masing apa namanya nih? Tegangan materialnya per masing-masing batang gitu. Jadi kelangsingannya tetap dihitung per batang, bukan gabungan. Mungkin itu. Kembali ke sini, tadi tegangan tekuk elastik pada sumbu lemahnya ada 158,13 MPa. Lalu berapakah yang arah sumbu kuat? Yang arah sumbu kuat berarti kita menggunakan kelangsingan L2 per D2 gitu. L2 itu 80 cm karena dari panjang fisik 80 cm dikali faktor tekuk 1,0 karena rangka batang ya. Rangka kuda-kuda dibagi D2. D2 adalah sisi panjang, sisi lebar dari kayu kita. Kalau ini 8 cm, ini kan 12 cm karena kita 8 12. Nah, 80 bagi 12 adalah 6,67. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus tegangan tekuk elastik. Ingat, pada sumbu kuat tidak ada efek Kx sama sekali. Kx tidak ada pada sumbu kuat, hanya ada pada sumbu lemah. Sehingga kalau saya masukkan 0,822 dikali nilai E minimum dibagi kelangsingan sumbu kuat, kuadrat, hasilnya cuma 142,17 megapascal. Terjadilah apa yang kita bilang dari tadi. Ternyata ada kondisi kuat tekuk elastik dari sumbu lemah melebihi dari sumbu kuat.